kebanyakan orang itu pindah. Iya. Kalau milenials ya Pak, itu karena kurang nyaman Kurang sama nyaman? sama environment di tempat kerja. Bukan kurang insentif? Bukan. Kebanyakan mereka itu terpaku dengan, oh saya sarjana ini, oh saya latar pendidikannya ini. Saya Terus, harus kerja di sini. ya betul, terpaku dengan yang seperti itu. Padahal ini 2024 men. Kerjaan itu udah nggak kayak zaman dulu gitu. Stop thinking kalau misalnya kerja itu di kantor. Walaupun lu sih sekarang kerjanya di kantor ya Pak. Iya. Kita jangan takut bikin salah. Wow, menarik. Iya. Karena kita emang harus bikin salah. What could be worse gitu kan. Iya. Dipecat gitu kan. Nggak juga kayaknya gitu kan. Iya. Dirimu kan milenial ya. Ya. Aku juga merasa kayak gen milenial atau apaan ya? Ya, Mungkin enggak apa-apa ya. lah Pak, milenial pasti. Jiwanya milenial. Jiwanya paling enggak milenial ya. Ya. Nah, ada yang bilang ketika kita kerja gitu ya, milenial ini selain suka pindah-pindah tadi kan, itu perusahaan kan kadang-kadang pengen retain ya. Iya, perusahaan kan kalau anaknya bagus nih, dia pengen retain. Tapi kadang-kadang perusahaan nggak punya clue cara meretain anak ini, atau kadang-kadang nggak saling cerita juga gitu. Anaknya nggak cerita apa yang dia inginkan dari perusahaan, perusahaannya juga mungkin kurang komunikasi dengan anaknya. Kalau saran Lucia untuk satu perusahaan yang pengen meretain best talent-nya gitu, supaya best talent-nya nih bisa develop, bisa grow, tadi itu bisa dia kasih add value ke perusahaan, tapi perusahaan juga bisa add value ke dia. Apa sih cara-cara yang paling praktis yang perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya bisa lakukan tapi jarang lakukan? Sebetulnya ini kayaknya kita bisa cocok buat jadi narsum untuk HRD deh Pak. Iya ya. Iya. Ke human research. Lu sih termasuk salah satu yang merasakan sih ketika maksudnya kayak mau resign gitu kan, perusahaan juga bingung kan kayak mau retain, nggak retain gitu segala macam. Sebenarnya yang bisa dilakukan perusahaan sih, ketika misalnya kita punya supervisor, kita nggak enak kan ngomong karena kita kayak work closely sama supervisor kita, biasanya kita sungkan kan Pak, sebagai anak baru kayak, aduh nggak enak nih mau ngomongnya gitu kan. Nah, ya itu sebenarnya peran HRD di perusahaan itu tuh krusial Pak di saat itu. Jadi misalnya kita nggak kesampaian nih sampai hati ngomong sama supervisor, kita harus dijembatani. Perusahaan tuh kalau bisa punya kayak third party dalam menjembatani konseling untuk karyawannya kayak gitu. Jadi dibuat santai aja gitu, kayak kita ngobrol gitu kan, misalnya konseling jadi yang sifatnya tidak intimidatif. Misalnya kayak misalnya kamu mau keluar nih gitu, kamu kira-kira ada saran apa nih yang bagus buat berkembang, karena kan kita juga sebenarnya perusahaan mana sih yang pengen turnover-nya tinggi gitu kan ya Pak ya. Kadang kan orang bisa memang karena personal reasons, ada juga yang karena memang perusahaannya gitu. Harus approach secara general aja gitu. Jadi kayak kita nggak spesifik intimidating, kenapa kamu gitu. Jadi kayak komunikasi sih Pak intinya. Komunikasi harus terbuka dan kita harus super open. Environment-nya juga harus super open gitu. Jadi kita bisa dapat feedback dari employee itu yang lebih valuable daripada yang cuma kayak ya standar lah alasan ya mungkin ini bisa dinaikin, ini misalnya benefitnya apa segala macam. Kadang nggak kayak gitu kan. Beberapa sebenarnya ya Pak yang Lucy temuin itu nggak cuma dari Lucy sih, dari teman-teman yang lain, kebanyakan orang itu pindah. Kalau millennials ya Pak, itu karena kurang nyaman sama environment di tempat kerja. Bukan kurang insentif? Bukan. Oh gitu? Bukan kurang insentif. Karena ada juga yang kerjaannya stres Pak.
teman-teman Lucy dan orang-orang beberapa yang Lucy kan pekerjaannya super stressful, kayak jam kerjanya tinggi. Tapi karena environment-nya enak, bertahan. Kayak gitu. Gimana tuh environment-nya? Environment enak misalnya lingkungan kerjanya saling membangun secara misalnya kayak emosi gitu, secara skill gitu kan. Terus misalnya dari atasan ke bawahan itu komunikasinya tuh lancar, betul Pak. Terus nggak ada gap yang kayak Indonesia gitu kan Pak. Biasanya kan gap antara atasan dan bawahan itu senioritas gitu ya. Iya, nah kebenaran Lucy beruntung dulu bekerjanya sempat level yang multinasional, jadi bisa lihat oh ternyata orang-orang walaupun yang sampai level CEO ngobrol sama anak baru pun nggak masalah gitu, tukar pikiran segala macam, jangan dibikin gap yang sebenarnya doesn't make sense anyway gitu. Kenapa gitu kan, kalau misalnya kita bisa sharing, tukar pikiran, dapat feedback. Kadang dari ngobrol seperti itu secara nggak langsung juga yang decision maker di perusahaannya tuh dapat feedback yang bagus untuk perusahaannya kan. Oh, saya kalau misalnya mau employ anak millennials nih, berarti ini yang mereka cari gitu. Intinya dibikin se-casual mungkin. Ya, environment itu, karena kalau sekarang kayaknya udah nggak formal-formal lagi ya. Iya, udah nggak masuk kalau kita iya Pak, kalau kita mau formal sifatnya ya udah kayak system base, kayak regulation base aja gitu, kita nggak dapat value yang anak sekarang dengan exposure dunia yang dari mana-mana information cepat banget kan betul, Pak. Jadi nah ya itu komunikasinya itu harus lebih casual. Wow, luar biasa, menarik banget Lucia. Ini harus didengerin nih sama praktisi HR deh, gimana cara meretain talent ya. Lucia, aku mungkin ada 3 pertanyaan terakhir nih. Boleh Pak. Pertanyaan selanjutnya itu sekarang itu kalau kita nonton TV banyak yang bilang 9 juta anak muda itu sedang tidak bekerja, atau tidak berlatih, atau sedang tidak ikut pendidikan. Jadi dia itu tidak tiga-tiganya. Artinya dia di rumah betul-betul kosong, nggak lagi ngapa-ngapain, nggak nyari, mungkin cari kerja tapi dia lagi nggak kerja, nggak berlatih dan nggak ikut pendidikan formal. Saran Lucia untuk anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, lagi nunggu kerjaan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, supaya dia tetap motivated, supaya dia tetap skill-nya itu terjaga. Ada nggak saran-sarannya? Satu, sebetulnya Pak, jangan gengsi. Jangan gengsi? Jangan gengsi. Gimana tuh? Jangan gengsi untuk belajar hal baru, jangan gengsi untuk tanya, jangan gengsi untuk cari-cari kesempatan yang ada apapun itu. Karena Lucy juga sempat itu sih baca sih Pak, karena survei BI yang terakhir kan, karena katanya 6 bulan ke depan tuh bakal susah cari kerja. Betul. Kayak gitu. Tapi Lucy lihatnya itu, kenapa kita cari kerja gitu? Kenapa kita tidak menciptakan kesempatan? Misalnya kayak kita mikirnya kalau misalnya start bisnis itu modalnya ini itu, enggak, jangan gengsi aja kalau menurut Lucy. Misalnya kayak Lucy nih Pak, ketika Lucy sempat kayak kosong, lagi nggak ada kerjaan, ketika nunggu kerjaan baru, Lucy buka private les, ini modalnya cuma laptop. Keren. Kayak gitu. Atau karena Lucy di kampus misalnya kita pernah dapat kemampuan apa, skill apa. Misalnya secara literasi Inggrisnya bagus gitu. Indonesia kan masih kayak di daerah kan Pak, masih demand-nya tinggi. Betul. Tenaganya nggak banyak gitu yang bisa gitu kan. Ya udah gitu, copywriting atau kayak misalnya translate documents, jangan gengsi aja, yang penting kayak gitu. Apapun yang ditawarkan gitu kan, kesempatan yang ada. Nah, sebelum kesempatan itu datang, kita bekalin diri kita dengan kemampuan. Misalnya salah satunya dengan ikut program prakerja. Prakerja ambil training short gitu ya. Iya, nggak masalah. Apapun itu, misalnya sukanya mainnya di data nih, cari gitu kan. Kan banyak pilihannya tuh di prakerja tuh benar-benar beragam. Python segala macem. Akan kepake kok, pasti, percaya aja ketika kita udah punya satu skill tertentu. I mean kayak Lucy juga finance, gak ada background ngajar segala macam. Tapi bisa kok ya? Bisa, nggak apa-apa. Coba aja dulu.
Coba aja dulu, jangan gengsi. Kayak misalnya kita part-time ikut jadi admin apa. Nggak apa-apa, sekarang ini kan banyak nih Pak influencer. Dicari admin, editor video segala macem. Kalau misalnya kita ngerasa kita bisa, kita punya potensi, kita mau belajar sekarang. Terus yang kedua Pak, lanjut terkait hal ini, kita jangan selalu mikir dari sisi pekerja, kita mikir dari sisi employer. Pemberi kerja? Pemberi kerja, bos lah. Kalau kita jadi bos, kita mau yang seperti apa? Kita punya pegawai, kita punya tim, kayak gitu kan. Apakah kita mau punya tim yang, kita lihat kualitas diri kita, apakah kita mau punya tim yang isinya anggotanya seperti kita, seperti itu kan. Apa yang dicari gitu. Misalnya saya mau join satu perusahaan tertentu, ini perusahaannya bergerak di bidang apa, kita harus cari tahu benar-benar. Jadi sebenarnya mungkin kalau anak-anak sekarang yang sebenarnya relate banget sih Pak, karena di lingkungan Lucy juga banyak. Jadi kebanyakan mereka itu terpaku dengan saya sarjana ini, saya latar pendidikannya ini. Terus saya harus kerja di sini. Ya betul, terpaku dengan yang seperti itu. Padahal ini 2024 men, udah kita di rumah aja pegang HP udah bisa kerja, dapat duit. Bikin podcast kayak Pak Mora. Pak Mora ada kerjaan lainnya bikin podcast gitu kan, kayak 2024 Pak, kayak kerjaan itu udah nggak kayak zaman dulu gitu. Stop thinking kalau misalnya kerja itu di kantor, walaupun Lucy sekarang kerjanya di kantor ya Pak. Bahkan orang yang kerjanya di kantor pun masih cari kegiatan aktivitas lain. Side hustle. Side gig ya. Side hustle, walaupun mungkin bukan tujuannya penghasilan, tapi sekedar untuk mengembangkan ya, biar nggak boring, biar kita ilmunya tambah lagi. Why not? Orang yang udah kerja Pak, yang udah mantep gitu kan. Apalagi kita yang belum. Wah, kalau Lucy sebenarnya kalau misalnya nggak ada kerjaan yang mantep gitu, malah mikirnya banyak banget yang bisa dikerjain nih, dilakuin nih, bisa ini, bisa itu, bisa cari ini, cari itu, kayak bangun relasi. Yang ketiga networking. Networking itu penting. Jadi misalnya kita pernah encountered experts di bidang apapun, apalagi di bidang yang kita passionate about gitu ya Pak. Jangan gengsi jangan gengsi untuk approach. Dan kalau bisa keep in touch juga. Kayak Lucy misalnya, kayak sama Bapak udah lama kan ya Pak ya, kita nggak ketemu udah hampir 10 tahun. 2015 saya lulus. 10 tahun ya hampir ya. 10 tahun ya, 2024 udah 9 tahunan. Terus kayak ngobrol lagi Pak. Jadi kayak jangan gengsi aja gitu, tanya aja, karena Lucy yakin kalau orang-orang yang expert itu mereka malah seneng untuk sharing knowledge, untuk mengarahkan. Kalaupun misalnya mereka ya not available, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Kita cari peluang yang lainnya, networking sama jangan sama yang sesama kita, maksudnya yang sama-sama misalnya kita lagi kerja, cari apapun itu, kita harus berani keluar dari zona nyaman juga. Jadi connecting, networking, pasti selama kita kerja kita udah kenal dong banyak orang yang expert di bidang-bidang tertentu. Ya nggak masalah, mau dibilang orang SKSD. Ya nggak apa-apa ya, yang penting kita bisa maju terus ya. Iya kan, why not gitu. It won't hurt anyone gitu anyway kan Pak. Jadi nggak apa-apa, knowing little bit about everything tuh juga penting. Bagus ya? Bagus, nggak ada salahnya. Wah, menarik banget. Jadi jangan gengsi ya teman-teman. Jangan gengsi. Benar. Terus bertanya, dan juga tadi create your own opportunity ya dari manapun. Wah, menarik banget ini. Buka selebar-lebarnya, kayak peluang, maksudnya bukan peluang, buka selebar-lebarnya kayak kesempatan yang mau hadir dalam diri kita, dalam hidup kita. Betul. Dan kita tolak. Kayak misalnya ditawarin podcast kan, ya panik banget ya. Langsung sebenarnya ya? Pertanyaannya baru muncul kapan ya? Tawarin podcast, iya aja dulu ya Pak, siap Pak. Thank you ya Lucy. Kaget. Kesempatan. Jadi harus. Nah Lucia, dirimu kan sekarang jadi PNS. Aku pengen tahu Lucia gimana rasanya jadi PNS untuk anak-anak muda. Dan kadang-kadang tuh orang tuh memang selalu bilang, gue tuh pengen jadi PNS nih. Banyak tuh orang-orang tua yang bilang, atau calon menantu, atau betul, idaman. Menantu idaman gitu ya, harus jadi PNS. Banyak yang ahli-ahli yang bilang, sekarang
banyak milenial dan Gen Z yang tuh kerja di bidang informal, yang nggak ada asuransinya, nggak ada pensiunnya. Harusnya kerja di formal dong, biar mantep gitu. Lucia sekarang udah PNS sudah mantep nih. Betul. Tapi dulu pernah juga kan tadi ikut informal. Banyak Pak. Betul. Menurut Lucia apa pro konnya informal dan formal gitu, dan mungkin sekalian gimana perasaannya jadi PNS? Oke. Wow. Pertama-tama bener kata Pak Mora ya, kalau paradigmanya itu udah pekerjaan tetap, PNS itu udah menjamur dan mendarah daging gitu kan, sebagai kayak so-called pekerjaan impian. Betul. Tapi banyak juga yang kayak nggak inilah ya, kita nggak memungkiri lah rasio umum kayak orang yang kayak memandang sebelah mata gitu kan, pakai kerja pemerintahan gitu-gitu aja, makan uang rakyat segala macam. Balik lagi ke kita bahas pola tadi, sebenarnya polanya sama aja Pak, formal informal itu yang penting kita mau berkembang. Kita mau berkembang, kita cari terus apa yang bisa add value ke diri kita Pak. Jadi kerjaan apapun ya sama kita misalnya di informal pro-nya itu jam kerja fleksibel. Temen lu sih banyak sekarang WFH segala macam yang kerjaannya yang project base, yang kalau projectnya selesai udah gitu kan. Cuma kalau misalnya kita ada skill di situ belum selesai juga udah banyak yang nawarin kan sebenarnya. Jadi ya fokus ke pengembangan diri. Kita nggak fokusnya ke profitnya gitu loh Pak. Ketika kita fokusnya ke berapa nih dapatnya kerjaannya, berapa nih kerjanya dapat. Kita malas mengembangkan diri kita ketika penghasilan itu nggak sesuai sama yang kita pengen gitu kan Pak. Kita jadi udahlah gitu. Jadi nggak termotivasi. Tapi ketika kita motivasinya apa nih yang bisa kita dapatkan secara skill, secara portofolio gitu kan, ke depan kita dapat tuh malah bonus rasanya Pak. Kayak Lucy sebenarnya waktu Lucy jadi PNS itu udah mikirnya aduh pemerintahan daerah lagi kan mikir gitu kan kayaknya. Karena Lucy kan banyak sebelumnya track record sama swasta, sama multinasional segala macam yang dinamis banget. Lucy mikirnya apakah lebih monoton, apakah lebih kayak slow down gitu kan. Belum tahu gimana. Belum tahu. Ternyata karena modal tadi Pak, karena kalau kita mau mengembangkan diri tadi, ketika kita masuk satu instansi yang formal sekalipun. Bisa kok ya? Bisa kok Pak, ternyata banyak experts juga yang kita bisa belajar gitu. Asal kita nggak gengsi lagi banyak nanya, kita coba transfer knowledge. Karena kan gini loh Pak, kita masuk sesuatu tempat yang baru, walaupun kita udah ada pengalaman, empty glass, balik lagi. Cuma kita tunjukin gelas kita seperti apa paling enggak. Kalau misalnya gelas kita yang beda, yang bagus itu ya why not kita kasih lihat. Jadi kayak kita bisa tampung sebanyak apa. Luar biasa. Walaupun gelasnya empty gitu kan, balik lagi. Cuma, betul. Jadi kalau di formal ya itu jam kerjanya mungkin nggak fleksibel ya Pak. Cuma ketika kita performnya bagus, orang akan lebih, atasan-atasan kita juga akan lebih tolerate ketika kita misalnya ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, karena employer-nya atau atasannya ngerasa butuh kita. Betul. Pasti kita juga dapat kayak retain ya? Iya benar, dapat retainer yang sepadan gitu. Karena kita ada kemampuan di situ. Kalau informal ya itu sih paling Pak pro-nya jam kerja fleksibel sebenarnya dan bisa ambil beberapa pekerjaan. Multiple project at the same time ya. Beberapa pekerjaan. Kalau di formal kayak less likely. Walaupun dulu Lucy sempat coba-coba nih Pak waktu dia jadi PNS masih ngajar private gitu, masih belum bisa melepaskan sepenuhnya gitu kan. Cuma ya itu lama-lama kita harus pilih kan, karena daripada kita nggak perform dua-duanya, kita mending pilih satu dan kita perform gitu. Bisa berkembang, cuma ya itu. Tapi jangan takut sih, dua-duanya juga intinya kalau kita skillful dan kita bisa bisa spot the opportunity di tiap kesempatan, nggak masalah. Sekarang kayak banyak juga kok PNS kayaknya yang sekarang jadi vlogger gitu Pak.
Karena butuh komunikasi publik yang bagus juga. Betul, Iya. betul. Kita banyak bersinggungan sama masyarakat juga. Terus Iya. kayak ketika kita mau kalau lu sini kan di bagian perencanaan pembangunan nih Pak. Iya. Produk akhirnya tuh dokumen perencanaan. Kita Iya. butuh banyak input dari berbagai kalangan. Iya. Dan kita ya harus bisa approach, harus bisa kayak terbuka, harus bisa mendengarkan banyak interaksi Iya. sosialnya sama Iya. orang-orang, sama Oke. dinas-dinas gitu. Dan ya basically sebenarnya sama sih Pak, pekerjaan apapun komunikasi, relasi, networking. Orang kan juga kalau kita approachable, Iya. lebih enak ya mau Iya. memulai sesuatu ya Pak ya, dan Betul. kayak kita punya kayak social quotient yang bagus. Benar. Pekerjaan apa aja juga ya, Lebih orang gampang mau kerja gitu. ya. Balik lagi kayak kalau kita jadi employer, kita mau kerjanya sama orang yang kayak gimana. Wow, Kalau kita yang punya menarik banget. project kan, Iya. walaupun kita secara skill atau knowledge masih minimum, Iya. ketika kita tahu nih orangnya mau mendengarkan, nih orang mau belajar, nggak masalah. Betul. Iya kan, daripada yang udah expert tapi susah diajak kerja sama. Iya. Sekarang semuanya sistemnya kolaborasi, udah bukan persaingan. Apapun itu lebih bagus kalau kita collab. Wah, keren banget Lucia. Wah, setuju banget. Iya. Wah, menarik banget nih Social Lucia. skill. Jadi social skill penting ya, bahwa kita bisa approachable, kita likable, Iya, betul, bukan hanya betul, Pak. skill kita tinggi, tapi orang itu pada saat kita ada di satu ruangan, dia merasa bahwa orang ini terbuka untuk membantu orang lain. Betul. Itu kan orang pasti, ayo dia aja tuh kalau ada kerjaan yang penting, ajak dia. Karena dia orangnya approachable, dia orangnya kalau ngerjain sungguh-sungguh. Betul, gitu. betul. Jadi itu reputasi branding itu dengan sendirinya terbentuk kan? Iya. Banyak anak muda sekarang itu kalau lihat gengsi sih Pak. Gengsi ya? Iya, karena apa nih masalah gengsi ini karena apa ya? Jadi kayak mau kelihatannya tuh dia idealis. Iya. Mau kelihatannya dia dia cuma mau melakukan apa yang dia suka. Wow. Jadi kalau misalnya it doesn't suit like their preference, you better not to approach me gitu. Kayak gua kurang mungkin karena banyak exposure sosial media juga nggak tahu ya, lu sih nggak punya data yang valid ya tentang banyak pilihan kali ya. Iya, jadi ngerasa banyak pilihan, banyak reference kayak gitu, tapi secara praktis atau kayak pengalaman sebenarnya kurang. Wow. Jadi kayak secara teori kita ngerasa ini patokannya banyak nih gitu. Kerja ini orang dapatnya gaji segini. Saya nggak mau kalau misalnya nggak segitu gitu kan Pak. Padahal dari mana orang bisa segitu kalau nggak mulai dari nol gitu kan. Nggak ada yang tiba-tiba dapat rezeki yang besar tanpa ada effort gitu kan yang berarti gitu. Jadi kita harus make sure approachable, likable gitu. Bukan terus orang lebih ke kayak anak muda tuh takutnya dicap kayak apa sih SKSD gitulah Pak, yang social norm yang menurut lu sih nggak akan develop kita secara skill itu kalau bisa kita kesampingin dulu aja. Menarik. Kayak gitu. Betul. Ya. Karena social media apapun bisa ditaruh orang di situ. Sekarang kan kayak how do we have to react, how do we have to cari karir yang sesuai pekerjaan kan harus pinter filter dan saring. Betul. Iya. Betul. Pinter filter dan saring. Iya. Orang paling suka sekarang konten-konten yang genuine ya, bukan yang betul-betul perfect gitu ya. Iya, yang perfect kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin Pak, perfect. Iya betul. Kita juga, ini penting juga nih Pak, gara-gara karena Bapak bahas perfect itu, kita jangan takut bikin salah. Wow, menarik. Yeah. Karena kita emang harus bikin salah. Karena kita bukan kayak Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa semuanya. Kita harus bikin salah. Banyak orang tuh mungkin salah satu yang susah, misalnya kayak susah di approach itu dia takut bikin salah atau dia nggak berusaha menampilkan talent yang dia punya, potensi yang dia punya karena mungkin minder, insecure gitu kan Pak. Padahal itu kan gift yang dikasih ke kita, yang kalau misalnya mungkin kita share ke orang itu bisa jadi kayak banyak pelajaran buat orang lain, buat kita sendiri juga gitu. Jadi kita mikirnya jangan
ke diri kita mulu impact-nya. Iya. Ke orang lain juga seperti apa. Misalnya kita approachable, kita jangan mikir, oh nanti saya dikira ini kayak terlalu gampangan gitu kan, di-approach segala macam. Nanti malah disuruh ngerjain ini itu segala macam. Enggak, kita mikirnya ke orang lain juga gimana gitu. Seenggaknya kayak kadang orang tuh butuh cuma kayak ditemani, nanya gitu segala macam ya Pak ya, yang kayak sifatnya nggak harus output base gitu di kerjaan itu udah banyak ya. Banyak, dan itu Pak. penting banget ya. Penting. Misalnya kita kayak punya atasan, dia nyaman sama kita aja, kita nggak bisa apa-apa kasarnya ya Pak ya. Pasti dia juga tetap akan selalu kayak include kita di berbagai kegiatan dan berbagai kesempatan kan. Minta input kita. Betul, iya. Jadi karena nomor satu kita bikin nyaman juga lah orang lain lah yang berinteraksi dan bekerja sama dengan kita. Wah, menarik banget Lucia. Ini pengalaman Lucia luar biasa ya. Jadi bukan hanya classroom smart, tapi juga street smart nih Lucia. Thank you. Mungkin pertanyaan terakhir Lucia, boleh ya? Iya boleh Pak. Iya, aku sering teringat gitu ya dari nasihat CEO Pepsi yang bilang ada salah tiganya dari nasihat dia adalah untuk orang yang baru memulai karir, yang pertama adalah untuk mengambil tugas yang paling sulit. Karena katanya orang akan melihat ketika kita bisa mengerjakan tugas-tugas sulit, orang akan melihat kemampuan kita. Jadi jangan gengsi, jangan takut salah untuk ambil tugas yang sulit. Kemudian juga dia bilang, bantulah orang lain ketika kita bisa bantu. Jadi kita itu harus bantu teman-teman kita di satu tim, dan itu menunjukkan bahwa kita itu support orang lain, support company juga. Gitu ya. Betul Pak. Kemudian CEO dari Pepsi ini juga bilang bahwa kita harus memastikan bahwa kita develop leader. Jadi ketika ada orang yang lebih pintar dari kita, kita juga support mereka, dan itu akan menunjukkan potensi kita sebagai leader. Betul. Boleh nggak minta early career advice dari Lucia untuk teman-teman yang baru join korporat, baru memulai pekerjaan freelance, atau apapun lah, pokoknya baru mulai karir gitu ya. Selain tadi yang udah dibilang banyak tadi, ada lagi nggak yang mau ditambahkan buat mereka agar di awal-awal karirnya mereka nggak langsung patah semangat, nggak putus asa, tapi melalui semuanya itu dengan positif. Jadi kalau tadi udah ya Pak di-mention jangan gengsi segala macam, itu penting juga sih, penting banget malah menurut Lucy, kayak approach kita nggak tahu kesempatan itu dari mana aja datangnya gitu. Tapi yang kedua ini Lucy belum terlalu emphasize masalah kita jangan takut bikin salah. Gak apa-apa kita bikin salah tuh orang tuh takutnya misalnya apa sih gitu, what could be worse gitu kan, dipecat gitu kan, nggak juga kayaknya gitu kan. Terus apa, dimarahin, ya udah kalau dimarahin, saya dulu juga suka dimarahin Pak Mora, kalau salah nggak apa-apa gitu. Ya kalau nggak dimarahin, cuma maksudnya kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita thinknya gini aja, what could be worse gitu. Kalau misalnya dengan bikin kesalahan ini kita malah gain something new yang kita tahu, why not? Kena marah ya udah gitu. Itu kan bakal lewat Pak. Hal-hal yang bakal lewat. Karena orang kan sekarang takut image-nya ini kan Pak, kayak ternodai. Image-nya ternodai, padahal ya itu balik lagi kalau misalnya kita lihat itu membangun nggak buat kita kayak gitu kan, dimarahin nggak apa-apa. Besoknya juga ya udah kerja lagi kayak biasa. Karena gini loh, orang itu udah punya they have their own things on their plates, udah kayak udah punya masalah pribadinya masing-masing. Kalau misalnya terkait kerjaan, kita misalnya kena tegur gitu, kena marah gitu, orang itu nggak akan ingat selamanya juga kalau menurut Lucy ya Pak ya. Kalau kita misalnya perform bantuin, karena kita juga udah punya masalahnya masing-masing di kerjaan, pribadi segala macam, nggak akan terfokus ke diri kita yang sepenuhnya yang pernah salah dulu kita tidak sepenting itu guys, kayak untuk dipikirin sama orang sejauh itu gitu kan, kayak fokus ke result dan outcome-nya, kamu mau apa, goals-nya apa, fokus goals kamu apa, yang lain nanti pasti nggak terlalu matters for you. Kalau you focus on your goals, big goals gitu. Jangan gengsi, jangan takut bikin salah.
komunikasi jaga yang baik gitu, jaga relasi yang bagus. Relasi yang bagus itu penting, Pak. Kalaupun kita kurang di satu atau 2 skill itu, dengan kita punya relasi yang bagus, kita bisa belajar dari orang-orang yang kita bisa dibantuin gitu kan, Pak. Intinya itu sih, jadi semangat. Semangat terus ya. Semangat, inget big goals-nya apa gitu. The other will follows gitu, kayak hal-hal yang lain. Wah, thank you Lucia, thank you so much. Dari teman-teman tadi ada 4 ya. Jangan gengsi, jangan takut bikin salah, kemudian focus on your goals ya. Dan yang terakhir keep your relationship and network ya. Iya, networking. Makasih banyak Lucia. Sama-sama Pak, makasih. Jangan kapok ya Pak. Makasih banyak ya. Iya, thank you. Datang-datang lagi ke Jakarta siap. Bakal datang ke Jakarta. Teman-teman, terima kasih untuk menonton Hive Intelligent Podcast. Sangat seru hari ini pembicaraan kita dengan Lucia. Semoga menginspirasi teman-teman dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan pembicaraan yang luar biasa. Bye-bye. Bye.